Halo, selamat petang nih buat teman-teman di sini. Selamat sore ya buat teman-teman, buat para moms di rumah. Gimana kabarnya nih, Mams? Sepertinya lama ya tidak berjumpa dengan Momin seperti itu. Boleh dong absen dulu nih, kira-kira dari kota mana saja buat teman-teman di sini. Halo, selamat malam, selamat bergabung buat para moms di sini. Boleh dong buat para moms di sini absen dulu nih, kira-kira dari kota mana saja. Buat para moms di sini, buat mommy atau daddy gitu ya, tetap stay tune ya sayang ya. Karena nanti di akhir acara akan ada pengumuman giveaway tebak di mana botol Vitami. Hai, halo Mam, selamat malam. Gimana kabarnya di petang kali ini ya, di petang hari ini lagi pada ngapain kalau boleh tahu? Oh iya, tadi ya yang Momin sampaikan juga, nanti di akhir acara akan ada pengumuman giveaway ya, tebak di mana botol Vitami. Jadi boleh ya absen dulu nih buat para moms di sini. Siapa yang udah ikutan giveaway kemarin? Nah, ada kabar baik juga para moms di sini, untuk para moms di sini, karena Momin juga mau bagi-bagi saldo e-wallet ya buat para moms di sini yang aktif join live dan juga bisa menjawab kuis dengan benar. Oke, sepertinya udah lumayan banyak juga ya yang bergabung di live ya. Datang di live berbagi informasi episode ke-15. Buat mami yang sudah stalking Instagram Vitami ini pasti udah tahu juga topiknya. Halo Don, selamat malam. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya nih Dok? Baik kabarnya. Gimana kabarnya nih? Momin juga. Alhamdulillah baik juga Dok kabarnya. Hah? Senang sekali nih bisa bertemu kembali dengan Dokter Hans di sore hari ini. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Oke, jadi buat para moms di sini ya yang udah stalking nih Instagram Vitami pasti juga udah tahu ya yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi untuk Bincang Mami episode 15 ini nanti akan membahas mengenai usianya sama kok tingginya beda. Yang tentunya akan memberikan banyak informasi tentang tips mengenai tumbuh dan kembang anak. Oke, jadi untuk Bincang Mami episode 15 ini nanti akan dibagi ke 3 sesi. Untuk sesi pertama, nanti akan ada materi dari Dr. Hans. Di sesi kedua akan ada sesi tanya jawab, dan sesi ketiga itu nanti akan ada sesi penutup serta pembagian e-wallet ya untuk 2 orang pemenang yang sudah memenuhi syarat aktif dan juga menjawab kuis di akhir acara, serta akan ada pengumuman giveaway. Jadi pada Bincang Mami ke 15 ini, Momin juga mengundang narasumber yang berpengalaman ya untuk berbagi ilmu dan juga tips maupun informasi mengenai kesehatan anak-anak bersama dengan dokter spesialis anak yaitu Dokter Hans. Oke, selamat sore, udah malam ya Dok ya ini ya Dok ya. Selamat malam Dokter Hans. Selamat malam. Ini selamat Oke. ini semua nih yang tadi udah nyapa-nyapa juga nih. Iya. Iya nih Dok. Oke, jadi perkenalkan Dok, nama saya Momin. Saya biasa dipanggil Momin gitu ya Dok ya, atau Oke. Momimin nih yang akan menjadi moderator Bincang Mami ke episode 15 ini. Izin menjelaskan ya Dok ya mengenai program berbagi informasi ini. Jadi Dok, untuk Bincang Mami ini itu merupakan program dari Vitami untuk memberikan informasi dan juga edukasi mengenai kesehatan serta parenting ke followers Vitami dengan mendatangkan para ahli. Nah, kebetulan Dokter Hans merupakan dokter spesialis anak, jadi sangat sesuai nih dengan topik yang akan kita angkat hari ini. Boleh untuk Dokter Hans mungkin mau memperkenalkan atau mungkin mau menyapa-nyapa nih moms and dad di sini. Oke. Terima kasih Momin. Ya, selamat malam Moms and Dad semua. Saya lihat tadi udah disapa duluan nih oleh Moms semua ya. Kebetulan ada dad, cuman yang nyapa mom semua nih ya. Oke. Ya, perkenalkan ya, tadi udah diperkenalkan juga mungkin oleh Momin ya. Saya dengan Dr. Hans Satana, spesialis anak. Mungkin sebagian besar ini kayaknya nggak asing ya. Saya lihat beberapa kali kayaknya momsnya udah pada ikut juga. Mungkin di IG live saya ya. Saya nggak
panjang lebar untuk saat ini. Itu aja deh. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Hans. Nah, sebelum memasuki sesi materi, Momi yang mau membacakan terlebih dahulu mengenai latar belakang pada tema hari ini. Untuk tema hari ini kan sakit hatinya seorang Momi yang sering dibanding-bandingkan masalah tumbuh kembang anak. Anakku bisa gini gitu kok anakmu belum. Usianya sama kok tingginya beda. Padahal pertumbuhan anak masing-masing itu berbeda karena banyak faktor. Mereka nggak tahu nih seberapa besar usaha orang tua agar anaknya tumbuh dan berkembang secara sehat dan juga cerdas. Apalagi akhir-akhir ini di Indonesia, stunting itu telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang cukup serius. Berdasarkan data dari riset kesehatan dasar, 2018 prevalensi stunting di Indonesia itu mencapai sekitar 30,8%. Ini berarti hampir 1 dari 3 anak balita di Indonesia yang mengalami stunting, yang jauh di atas ambang batas 20% yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebagai indikator masalah kesehatan masyarakat yang signifikan. Oke dok, Momin mau tanya dulu nih dok, Ya, usianya sama kok tingginya beda. Sebenarnya apa sih dok faktor yang menyebabkan hal tersebut dok? oke. Terima kasih, Momin. Ya, jadi saya sedikit aja mau menambahkan tadi ya dari kata Oke. pengantar. Kebetulan kan memang kita ini terkenal dengan negara apa ya? Mungkin anak-anaknya banyak yang stunting. Betul. Itu 1 dari 3 anak Indonesia itu mengalami stunting. Tapi ternyata belakangan ini Momin sebenarnya udah ada sedikit update nih, sedikit Oke. perbaikan gitu ya. Kalau 1/3 kan artinya kurang lebih 30% ya, makanya 30% ke atas ya. Ternyata belakangan sudah turun nih angkanya Oke. ya. Jadi mungkin mams juga yang udah memiliki kesadaran, termasuk contohnya nih malam ini kita membahas mengenai itu kan. Jadi setelah ini harapannya tentunya bisa meningkatkan wawasan juga mam semua untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Jadi angkanya udah turun terakhir tuh sekitar 21,6%. Nah, semoga Oke, oke. makin menurun ya, karena nanti juga akan dibahas nih sebenarnya stunting itu apa. Tapi menjawab yang tadi nih, Momin, usianya sama, kok tingginya beda. Faktor apa sih yang sebenarnya mempengaruhi? Kurang lebih ada 3 faktor utama yang mempengaruhi. Ya, yang pertama itu faktor genetik, yang kedua adalah faktor nutrisi, yang ketiga faktor aktivitas. Ya, jadi kalau nanti ada yang tanya sama saya nih, habis ini biasanya, aduh dok, genetik. Kalau gitu, kalau mama papanya kecil, anaknya gimana dok? Apa pasti kecil atau tidak? Jawabannya belum tentu. Ya, karena genetik itu kalau Mams mau tahu, memang sayangnya sangat mempengaruhi. Jadi kalau dokter pernah cari angkanya ya, itu kurang lebih bisa mempengaruhi cukup besar, sekitar 60 bahkan sampai 80%. Artinya setengahnya sebenarnya yang memang genetik. Tapi bersyukurnya ada faktor-faktor lain. Jadi nggak usah berkecil hati untuk Mams and Dads yang mungkin dalam tanda petik kecil, mungkin masih bisa dimaksimalkan nih supaya anaknya tingginya bisa lebih baik dari sisi nutrisi maupun aktivitas. Ya, mungkin nutrisi aktivitas nanti kita akan pelajari atau bahas lebih lanjut. Tapi sedikit saya mau spill mengenai yang faktor genetik ini maksudnya gimana sih gitu ya. Momen ya ini yang jarang dibahas soalnya kalau nutrisi udah jelas ya harus makan makanan yang bagus. Aktivitas pun ya tentunya harus dipacu dengan aktivitas yang bisa meregangkan tubuh atau meningkatkan tinggi badan anak. Tapi kalau genetik, Momen ya, ini ada hubungan dengan suatu istilah namanya TPG atau tinggi potensial genetik. Nah, mungkin nanti Mam and Dads belum pernah dengar atau belum pernah cari, silakan nanti googling ya. Dokter sebutkan secara cepat dan singkat gimana cara menghitungnya, itu ada rumusnya sebenarnya tinggi potensial genetik anak. Di mana nanti ya jumlah dari tinggi badan ayah dan ibu ditambahkan gitu ya. Kalau laki-laki nanti ditambah 13, perempuan dikurang 13, dibagi 2. Nah, nanti ketemulah suatu angka ya. Nah, nanti tinggi anak itu plus minus 8,5 dari angka tersebut. Itu range-nya, jadi bisa paling rendah demikian, bisa paling tinggi demikian. Begitu. Oke, berarti memang tidak selalu dari genetik gitu ya dok ya? Ya, selalu. Oke, nah kalau untuk perbedaan dari stunting, Ya, wasting dan juga underweight pada anak-anak itu gimana dok? nah ini istilah yang cukup sering gitu ya. Tapi mungkin sebagian besar moms belum pernah dengar gitu ya. Kalau stunting sudah ya, harusnya stunting sudah. Wasting dengan underweight. Nanti saya coba jabarkan satu demi satu ya. Pertama, mungkin untuk underweight dulu. Ya, Mamin ya. Underweight itu sebenarnya bahasa Inggris atau bahasa kerennya dari berat badan kurang.
Itu ya. Kalau mom semua itu kan punya status gizi anak gitu ya. Sekarang kan sudah banyak status gizi anak bisa kita cek dari buku Pink atau buku KIA gitu ya, dari aplikasi, contohnya aplikasi yang berbasis Kemenkes atau IDAI itu Primaku. Ya, itu ada 3 indikator utama: berat badan per usia, panjang badan per usia atau tinggi badan per usia, dengan berat badan per tinggi badan. Nah, yang dimaksud dengan anak yang berat badannya kurang, itu yang berat badan per usianya di bawah normal, atau di bawah daripada -2, atau di bawah daripada garis oranye tuh. Kalau Mams nggak pernah lihat angka-angkanya, yang garisnya aja deh. Ya, jadi itu underweight. Nah, kalau yang dimaksud dengan wasting sama stunting apa nih? Gitu ya. Kalau yang wasting dulu, wasting kan tadi salah satu grafiknya tuh ada berat badan per tinggi badan. Nah, itu di bawah normal. Jadi kan normalnya kan selalu -2 sampai +2. Garis oranye sampai oranye. Nah, ini di bawah dari garis oranye atau di bawah -2. Jadi yang berat badan per tinggi badan. Kalau stunting, pengertiannya itu adalah anak pendek nih, stunted. Ya, tapi ditambah ada suatu kondisi malnutrisi kronis. Artinya, malnutrisi kronis itu bisa terjadi kalau anak berat badannya kurang juga, tinggi badannya kurang, termasuk lingkar kepalanya kurang. Artinya ini yang paling parah nih biasanya. Jadi semuanya udah kurang. Tapi jangan kaget ya, ini jangka panjang biasanya. Dan startnya itu nggak mulai dari tinggi badan anak tiba-tiba pendek dulu. Biasanya anak kurang gizi nih, kan mulai nggak mau makan, GTM ya, nggak mau makan, berat badannya stuck. Atau nggak naik nih sesuai target. Stuck, lama-lama ya nggak naik, di bawah, turun di bawah normal, panjangnya ngikut nih, tingginya ngikut turun juga, dan lingkar kepalanya ikut turun juga. Jadi itu yang pengertian dari stunting, apalagi kalau stunting sudah ada gejala-gejala lain biasanya bisa mengikuti juga. Oke, berarti kalau untuk stunting sendiri itu memang mungkin dari underweight-nya juga dia terdapat gitu, kena gitu ya dok ya? Betul, betul. Jadi anak stunting kurang juga, walaupun pengertiannya adalah stunted dulu sebenarnya, pendek ditambah gejala-gejala lain. Oke. Nah, kalau untuk di Indonesia, penyebab utama anak stunting itu apa, dok? Oke, penyebab utamanya jelas ya, kalau di Indonesia ini adalah malnutrisi dalam jangka panjang atau yang sifatnya kronis. Itu yang paling utama sih kalau di kita anak-anak di Indonesia. Oke, berarti dari jangka panjang yang kronis tersebut. Ya, Nah, oke. Nah, sebenarnya untuk faktor ekonomi itu bisa mempengaruhi nggak, dok? oke, tentu sangat pengaruh ya. Jadi banyak sekali faktor risiko ketika anak itu bisa mengalami suatu stunting. Salah satunya ekonomi. Sedikit saya jelaskan kenapa sih di Indonesia, tadi menyambung pertanyaan sebelumnya, Momin ya. Di Indonesia tuh penyebab utama stunting ini malnutrisi dalam jangka panjang kronis. Karena sebenarnya begini, moms and dads yang mengikuti ini ya, sebenarnya untuk mengukur evaluasi tumbuh kembang anak itu tidak sulit, tapi mesti konsisten. Contoh, ya kalau moms and dads belum tahu nih, setahun pertama gitu ya, kita ambil setahun pertama anak aja, itu idealnya harus sebulan sekali diukur. Ya, kalau ke dokter anak, imunisasinya sama dokter anak, pasti dokter anaknya 1 kali jelaskan tuh, sebulan sekali ya, karena kebetulan imunisasi awal-awal kan hampir sebulan sekali. Tetapi kendalanya memang kalau yang maksudnya yang mengambil di posyandu, puskesmas, sebenarnya sih metode itu dengan fasilitas itu sudah ada. Tapi kebanyakan mamsnya tidak terlalu aware gitu loh. Kadang-kadang mungkin juga tidak diisi gitu ya, padahal sudah ada panduannya semua. Dan kalau sebenarnya mengalami suatu penurunan aja, tiba-tiba tadinya garisnya bagus nih, terus grafiknya menurun, jangankan menurun ya, kalau menurun berarti udah berat gitu ya, mungkin stuck dulu nih, atau naiknya nggak bagus gitu ya, stuck, atau memotong garis gitu ya, karena mungkin dia turun ya, itu udah menjadi tanda. Sekali aja begitu, silakan harusnya berkonsultasi dengan dokter anak. Tapi kebanyakan moms di kita ya gitu ya, mungkin banyak juga yang acuh tidak acuh, atau mungkin karena belum ngerti sebenarnya ya, jadi harus ketika mengalami itu harus segera diperbaiki sebelum terlambat. Nah, hubungannya dengan ekonomi sebenarnya sangat berkaitan. Kenapa sih ekonomi ini bisa mempengaruhi stunting? Tidak bisa dipungkiri ya, ekonomi ini kadang-kadang berbanding lurus dengan tingkat pendidikan. Betul ya, dalam arti begini, tingkat pendidikan yang kurang gitu ya, biasanya ekonominya
saya nggak selalu bilang udah pasti ya biasanya ekonominya lebih bawah dibandingkan yang tingkat pendidikannya lebih baik. Karena kan ini hubungannya tentunya dengan nanti kalau pendidikannya mungkin S1, S2 gitu ya, mungkin bisa mendapat pekerjaan yang lebih menghasilkan gitu ya. Nah, artinya ketika ekonominya mungkin kurang, tingkat pendidikannya kurang, otomatis pengetahuan-pengetahuan tentang stunting ini gitu ya, pengetahuan-pengetahuan tentang faktor risiko yang berkontribusi dalam angka stunting. Contohnya apa nih? Kayak kehamilan jaraknya misalnya terlalu dekat. Nah, itu juga hati-hati. Itu nggak baik juga ya. Jadi kadang-kadang jarak ideal adalah 2 tahun sebenarnya. 2 tahun anaknya. Jadi artinya 2 tahun plus 9 bulan. Bukan 2 tahun kehamilannya ya. Jadi 2 tahun 9 bulan itu paling ideal sekarang, paling minimal untuk mengoptimalkan yang kakaknya dengan adiknya gitu ya. Jadi jangan berbagi kasih sayang, berbagi nutrisi dan sebagainya. Apalagi kehamilan remaja tidak bisa dipungkiri di kita ini masih tinggi gitu ya angka pernikahan. Walaupun belakangan tuh sempat kan ada berita baru ya angka pernikahan di Indonesia turun paling. Oke, kalau itu arahnya sudah baik ya. Ya memang kita nggak bisa bilang itu arah yang positif gitu ya. Dalam arti segala sesuatu tentunya ada positif dan negatifnya. Tapi dalam hal ini, kalau berbicara angka stunting di Indonesia masih tinggi, itu lebih baik tentunya. Karena kan mungkin orang tua bisa mempersiapkan dirinya lebih matang secara emosi, secara finansial untuk menghasilkan atau membina anak-anak tentunya lebih baik. Apalagi hubungan ekonomi nih. Kadang-kadang ekonomi bukan hanya tingkat pendidikan, sanitasi dan tingkat kebersihan gitu ya. Nggak bisa dipungkiri ya, ini berkaitan juga. Ketika anak-anak sanitasi dan kebersihan lingkungannya kurang gitu ya, otomatis dia lebih rentan sakit gitu ya, lebih gampang terkena sakit. Ya kita tahu bersama kalau sakit, jangankan berat badan naik, pasti turun. Ya, akhirnya apa yang usaha kita dicapai, sakit turun. Baru naik sedikit, sakit stuck atau turun lagi. Ya ujungnya di tempat aja, akhirnya tidak menjadi ideal, ya udah masuk dalam kondisi stunting tentunya. Oke. Karena untuk faktor ekonomi juga bisa mempengaruhi dari lingkungannya juga gitu ya, Dok ya. Betul sekali. Oke. Nah, untuk Indonesia itu kan termasuk darurat anak cacingan nih, Dok. Faktor ini bisa menjadi penyebab dari stunting ini nggak, Dok? Oke, ini bisa sekali. Ya, ini saya harus rekomendasikan kepada moms and dad semua, cacingan tidak boleh dianggap sepele. Penyakit cacingan sebenarnya luas, gitu ya. Tapi gejala standarnya penyakit cacingan, ya itu sebenarnya bisa nggak kelihatan, gitu ya. Jadi, yang saya mau tekankan, nggak kelihatan itu gimana? Oke lah, kalau benar-benar ada cacing ya, mohon maaf, mungkin yang ekstrim bisa sampai ada cacing di tinjanya. Sampai begitu. Kalau misalnya yang sampai berat gitu loh. Tapi tidak selalu cacingan itu berat. Dalam arti tidak selalu cacingan itu ada di tinja. Gejala-gejala awal ya bisa seperti anak itu kayak gatel, mohon maaf di anusnya ya. Jadi kayak pupnya nggak teratur ya. Terus kayak makan nih, atau yang sederhananya adalah ketika makan, kok nggak naik-naik gitu. Karena mungkin populasi cacingnya di dalam tubuhnya banyak. Makanya ini satu kali saya mau mengingatkan, karena Indonesia ini memang darurat cacingan. Cacingan itu faktor risikonya apa sih? Ya gini, sederhananya kita kan gampang gitu ya kalau main di luar gitu ya, nggak pakai alas kaki gitu ya. Nah itu salah satu faktor risikonya tuh. Jadi kebersihan yang kurang, nggak pakai alas kaki, jadi cacingnya dalam tanda petik bisa masuk. Makanya yang saya mau tekankan itu bisa berhubungan dengan stunting. Dan hati-hati, cacingan itu merupakan salah satu silent disease pada anak. Makanya buat moms and dad semua nih, terutama yang di sini yang punya anak di atas 1 tahun dan belum pernah diberikan obat pencegahan cacing, sebaiknya bisa diberikan. Ya, di atas 1 tahun dengan waktu 6 bulan sekali atau setahun 2 kali untuk mencegah kemungkinan terjadinya cacingan yang merupakan salah satu silent disease pada anak. Oke, berarti memang dari tingkat kebersihannya juga mungkin harus terjaga gitu ya, Dok ya. Karena kalau untuk cacingan sendiri itu ya, Dok ya. Oke. Nah, Dok, terkait dengan program makan siang dan susu gratis, itu ada hubungannya nggak, Dok? Dengan stunting ini? Ya. Oke, untuk kali ini kayaknya kita masih sah-sah aja ya membahas ini karena udah nggak di era ini ya, paslon yang kemarin ya, jadi udah terlantik ya. Oke, jadi sebenarnya itu bisa, tapi memang tentunya ada banyak faktor yang perlu diperhatikan untuk stunting.
tujuan program yang makan siang ini, makan siang gratis ini sudah benar sebenarnya. Namun belum lengkap gitu ya, Mamin ya. Jadi harus ditambah memang dengan pemeriksaan kehamilan, imunisasi, gitu ya, promosi, konseling menyusui, gizi, hingga pemberian suplemen. Jadi sebenarnya kalau kita bicara stunting itu hanya salah satu dari segelintir program yang harus dilakukan. Terutama kalau pada anak-anak apa sih yang penting gitu ya, selain memang pemberian makan gratis, harus dilakukan pemantauan pertumbuhan. Ya, secara berkala yang tadi saya katakan, di bawah setahun 1 bulan sekali, 1 sampai 2 tahun 3 bulan sekali idealnya, di atas 2 tahun itu setiap 6 bulan sekali. Apalagi AC eksklusif, jangan lupa. Ya, siapa nih yang di bawah 6 bulan? Kalau masih setengah-setengah atau belum terlalu menyadari pentingnya AC eksklusif, silakan diberikan. Ya, tadi pemberian MPASI juga bisa ya dilakukan. Penyediaan air minum dan sanitasi bagi anak, pelayanan gizi dan kesehatan itu juga sangat berperan. Jadi itu hanya sebenarnya satu peran, tapi peran-peran lain atau intervensi lainnya untuk mencegah stunting yang sudah pernah dicanangkan oleh pemerintah, silakan dilakukan dan dibantu untuk kontribusinya. Oke, sebenarnya memang ada hubungannya, cuma memang masih ada tahapan-tahapan yang lainnya gitu ya Betul. dok ya. Ya, Oke, nah untuk apa jangka panjang stunting pada kesehatan dok dan juga oke. produktivitas individu? Ya, jadi begini, jangka panjang efek stunting gitu ya. Eh, Tentunya jangka pendeknya tadi sudah saya coba jelaskan. Jangka panjangnya adalah ya ketika stunting ini sudah terjadi, salah satunya adalah postur tubuh anak nih. Jadi saat dewasa tentunya nggak seoptimal daripada anak yang tidak stunting. Mohon maaf, mungkin ya anaknya lebih pendek ujungnya ketika dewasa ya. Meningkat selain itu apalagi nih? Tentu saya katakan stunting ini ada kejelekannya nih. Stunting ini salah satu kelemahan atau hal yang tidak bisa dikoreksi atau diperbaiki adalah bisa menurunkan kognitif anak. Artinya, ketika kita berbicara kognitif, kemampuan pola pikir anak, ini berhubungan dengan IQ anak. Kalau berhubungan dengan IQ anak, artinya ini berhubungan dengan akademis anak. Ya, kalau kita dalam masa pembelajaran tentunya akademis. Tetapi ketika anak sudah tumbuh besar, akan berhubungan dengan kinerja dan produktivitas anak di dalam pekerjaan. Tentunya hal ini menjadi kurang performanya, baik secara akademis maupun secara produktivitas kelak di pekerjaannya. Karena kalau Momin mau tahu nih, dan Mam Sandet mau tahu, stunting itu dari penelitian ya, itu bisa menurunkan IQ seorang anak, sampai 15 poin. Ya, coba bayangkan 15 poin. Artinya gini, saya kasih sedikit analogi. Kalau anaknya mungkin awalnya IQ-nya masih bagus ya, 130. Ya udah cincai ya, turun ke 115. Tapi mohon maaf nih, kalau mungkin IQ kan banyak faktor ya, karena nutrisi, genetik juga bisa ya. IQ-nya udah ngepas nih, 110. Turun lagi ke 15 poin, jadi 95. Ya nanti jangan heran, maaf ya, kalau misalnya ini ya anak jadi belajar aja susah gitu loh, ketinggalan terus, ketinggalan kelas gitu ya. Nah, jadi itu tentunya harus dioptimalkan ya. Apalagi meningkatnya resiko. Nah, ini salah satu yang mungkin jarang dibahas juga oleh narasumber lain ya. Ternyata stunting itu bisa meningkatkan resiko-resiko penyakit di kemudian hari. Contoh, justru anak stunting kan kecil nih, nutrisinya kurang. Itu katanya bisa meningkatkan resiko obesitas, ya. Kesehatan reproduksi nanti menurun nih. Dan penyakit-penyakit metabolik lainnya seperti darah tinggi, jantung, gula, dan sebagainya itu bisa meningkat di kemudian hari. Oke, berarti memang ada banyak sekali gitu ya. Rentan memang ya dok ya kalau untuk stunting ini ya dok ya. Oke, nah gimana cara mengidentifikasi tanda-tanda keterlambatan perkembangan pada anak dok? Oke, nah kalau berbicara mengenai identifikasi tanda-tanda perkembangan pada anak, kita sebenarnya cukup luas ya kalau ditanya ke saya ya. Karena secara perkembangan aja, Momen nih. Kebetulan saya nggak bisa yang jawab sederhana nih, tapi semoga cukup jelas ya. Perkembangan aja nih, secara umum kan ada 4 kategori besar, 4 klasifikasi besar pada anak. Yaitu ada motorik kasar, motorik halus, kemudian bicara dan bahasa, dan personal sosial. Contoh, saya kasih contoh ya. Kalau bagaimana cara identifikasinya, tentunya moms and dads harus mengetahui milestones dan red flags. Ya, secara sederhana sebenarnya seperti itu. Hal yang biasa saya sampaikan kepada orang tua, kalau misalnya moms berkonsultasi dengan dokter anak, tentunya bisa langsung ya dijawab gitu loh, karena kita bisa langsung evaluasi anaknya. Tetapi kalau dalam hal seperti ini ya, hanya kita mendengarkan IG Live dan nggak tahu gimana caranya, sebenarnya ada cara sederhana. Tentunya setiap moms and dads pasti punya buku yang tadi saya sebutkan ya di awal ya, buku Sakti Pink, buku KIA.
Ya, jadi itu buku yang memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan harusnya setiap orang punya. Kadang-kadang mungkin ada beberapa moms and dads yang ke rumah sakit digantikan dengan buku paspor kesehatan dari rumah sakit. Tapi idealnya itu punya dan itu bisa diminta secara gratis. Ya, di situ kalau moms and dads mau tahu itu ada cara screening perkembangan anak secara dasar. Jadi saya nggak usah sebutkan area-areanya ya karena nanti moms bingung. Tapi di situ sudah dikelompokkan berdasarkan usia. Nanti silakan Moms and Dads kalau ada bukunya atau kalau kurang percaya sama kata dokter, buka di halaman 40, sekitar halaman 46 atau 96. Ya, jadi kalau yang buku baru di halaman 90-an, kalau buku lama di halaman 40-an. Itu ada setiap 3 bulan sekali cara screeningnya ya. Jadi cara sedikit saya spill juga cara pakainya. Itu contoh ya, perkembangan bayi 0 sampai 3 bulan. Ya, jadi kalau di atas anak 3 bulan baru bisa di checklist tuh. Nah, kalau nanti 3 sampai 6 bulan, di atas anak 6 bulan baru bisa di checklist. Bahkan ada cara-cara stimulasinya. Dan apabila salah satu tidak terchecklist, artinya mungkin anak bisa mengalami keterlambatan perkembangan yang perlu dievaluasi dengan dokter anaknya nanti dikaitkan apakah ada hubungannya dengan pertumbuhan yang bisa mengarah ke stunting. Begitu ya. Nah, mengenai pertumbuhan dan juga perkembangan anak, Dok, Ya. ada perbedaan nggak sih, Dok, Oke. antara anak perempuan dan juga laki-laki? Yes, tentunya ada. Ya, sebagai contoh ya, saya mungkin nggak usah sebutkan. Ya, karena kita pun secara kasat mata atau tanpa dikasih tahu pasti ada perbedaan ya. Hampir jarang ada, mohon maaf, perempuan yang ada sih, ada tentunya ya, karena faktor genetik tadi ya, genetik, nutrisi, dan aktivitas. Tapi kan kita tentunya tahu bersama ya, kalau laki-laki biasa pasti posturnya itu lebih besar umumnya dibandingkan perempuan. Kenapa sih perbedaan demikian dapat terjadi? Karena memang dasarnya pertama sudah demikian. Yang kedua, ada perbedaan pertumbuhan fisik anak perempuan dengan laki-laki. Sebagai contoh, kita tahu bersama ya kalau pertumbuhan fisik anak perempuan biasanya lebih cepat. Jadi biasanya puber lebih awal. Makanya nggak usah heran Moms and Dads kalau ada anak-anak biasa kelas 5, kelas 6 SD, itu biasa udah bongsor-bongsor tuh badannya. Tapi yang laki-lakinya tuh masih kayak anak ingusan begitu loh. Betul ya. Karena kan pubernya duluan. Ya, jadi pubernya itu ada perkembangan pada perempuan. Usia pubertas normal pada perempuan itu sekitar 8 sampai 13 tahun. Kalau pada laki-laki 9 sampai 14 tahun. Jadi memang lebih lambat 1-2 tahun. Ya, tapi jangan salah ya, ketika nanti perempuan lebih awal, akhirnya juga lebih selesainya lebih awal. Ya, nanti gantian tuh laki-laki masih gas terus tuh sampai SMA biasanya. Ya, jadi nanti udah kebalik, udah gitu laki-lakinya nanti biasa tumbuhnya lebih pesat dan lebih lama, gitu ya. Jadi ujungnya ya tetap aja yang perempuan umumnya kalah. Mungkin ada 1-2 ya yang memang tinggi ya, cukup tinggi, bisa mengalahkan laki-laki juga ya. Jadi itu polanya demikian, termasuk karena ada hubungan dengan pubertasnya juga. Ya, jadi perbedaannya sih mendasarnya begitu sebenarnya. Oke, karena biasanya kalau untuk udah SMP aja tuh udah kelihatan bedanya juga gitu ya, Dok. Dari yang pas SD-nya nih, yang cowoknya kayaknya masih kecil gitu, terus pas SMP udah, wah udah gede banget gitu ya, Dok ya. Itu kalau pas kelas 5, kelas 6 tuh. Oke. Nah, untuk cara memantau perkembangan anak secara berkala dan kapan, Dok, waktu yang tepat untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan, Dok? Oke. Nah, ini tadi sedikit banyak saya sudah sebutkan sebenarnya. Saya coba ulang sekali lagi ya. Jadi ada parameter kapan harus dilakukan evaluasi. Jadi evaluasi ini bukan hanya sekedar evaluasi, ya benar-benar Moms mesti masukkan ke dalam grafik sebenarnya. Kalau bingung bisa tanya ke dokternya atau profesional kesehatan ya. Jadi tadi saya sebutkan, di bawah setahun idealnya sebulan sekali dievaluasi. 1-2 tahun setiap 3 bulan sekali. Di atas 2 tahun setiap 6 bulan sekali. Dan kapan sebaiknya dilakukan konsultasi lebih lanjut ke profesional atau ke dokter gitu ya. Kalau tadi saya katakan pertumbuhannya tidak mengalami kenaikan, mengalami penghambatan, memotong atau bahkan menurun. Kapan lagi? Kalau grafiknya itu tidak normal, di bawah -2, artinya di bawah garis yang seharusnya. Kapan lagi? Kalau perkembangan anak tadi tidak mencapai milestones-nya. Jadi makanya harus tahu ya milestones-nya, malah menemui adanya red flags kemungkinan. Salah satu milestones tadi kan yang saya gambarkan secara sederhana dari buku KIA. Salah satu aja tidak terchecklist yang mana dilakukan evaluasi setiap sebulan sampai 3 bulan, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter anaknya untuk dievaluasi lebih lanjut sebelum terlambat. Oke, berarti kalau misalkan untuk hal-hal tersebut mungkin masih belum tercukupi gitu ya, Dok ya. Udah boleh langsung aja berkonsultasi seperti itu ya, Dok ya. Oke, terakhir nih, Dok. Ya.
tips langkah-langkah yang bisa diambil para mommy dan juga keluarga untuk mencegah stunting pada anak-anak, Dok? Oke, kalau pada anak-anak sebenarnya sederhana. Tadi saya sudah sebutkan di program stunting. Ya, kalau Moms and Dads ada dengar ya, tapi saya coba review kembali. Sebenarnya kalau anak sudah lahir, otomatis kita fokuskan di nutrisi anak. Gitu ya. Kalau lain hal kalau nanti masih di dalam kehamilan. Jadi sebenarnya dibagi dua area dulu nih. Ya, sebelum kelahiran dengan sesudah kelahiran. Sebelum kelahiran, artinya ketika masih di dalam kandungan, artinya semua yang dimakan atau dikonsumsi oleh ibu hamil itu sangat berpengaruh dalam nutrisi anak. Tentunya harus minum makan yang bergizi, harus dibantu dengan suplemen vitamin, seperti contohnya yang standar adalah tablet tambah darah, ya, atau tablet zinc dan sebagainya, ya. Apalagi harus dilakukan pemeriksaan secara rutin atau berkala sesuai dengan anjurannya, bahkan sampai dilakukan pemeriksaan USG. Karena itu tentunya kalau anak tidak sehat dari kehamilan bisa berpengaruh terhadap anak pada saat kelahiran. Tapi kalau kita berbicara periode kedua setelah anak lahir gitu ya, jadi sudah lahir apa yang mesti dilakukan ya? Kita fokus ke anaknya gitu ya, fokus ke anaknya ya, kasih ASI eksklusif, MPASI yang maksimal, apalagi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara berkala. Dan satu lagi yang seringkali terlupa, ketika anak masih mendapat ASI, terutama ASI eksklusif. Hati-hati ya, jadi nggak bisa fokus hanya di anak. Fokusnya masih 50% di anak dengan orang tua. Kenapa? Karena anak masih bergantung nutrisinya penuh dari orang tua. Artinya, jangan salah nih, mungkin ada beberapa kadang-kadang moms and dads pasien saya yang cerita, dok, saya kok udah kasih anak saya ASI eksklusif, tapi kok pertumbuhannya nggak bagus. Kenapa ya dok, ada yang salah? Nah, ada yang salahnya ya tentu nanti harus dievaluasi ya salahnya di mana. Tapi kalau salahnya di mana itu, ya mungkin kalau kadang-kadang ada di cara pemberian ASINya salah, perlekatannya salah, kemudian caranya salah. Tapi kalau semuanya udah benar, kok masih kurang, mungkin mohon maaf kandungan ASINya atau ininya mungkin kurang. Kenapa bisa kurang? Karena mungkin moms makannya kurang bagus. Ya, jadi kayak mungkin nggak terlalu fokus nih, masih mual gitu ya, atau dasarnya memang nggak suka makan banyak, jadi makannya itu aja, pilih-pilih, bahkan nggak disupport sama minum air putih yang banyak, multivitaminnya memadai. Nah, itu nggak bisa, karena nggak bisa dipungkiri ketika anak bunda moms makannya bagus, semua nutrisinya itu bisa masuk terserap ke dalam ASI sehingga bisa menghasilkan ASI yang lebih baik produksinya untuk nutrisi anak. Ya, jadi itu jangan lupa juga. Berarti memang dari mominya gitu ya dok, itu juga berpengaruh ya dok ya. Oke, terima kasih dok. Nah sekarang kita memasuki sesi kedua nih dok. Jadi untuk sesi kedua ini nanti ada tanya jawab juga dari para moms di sini. Mungkin yang mau tanya-tanya boleh nanti tulis aja di kolom komentar. Nanti akan momin pilih atau mungkin nanti dokter Hans mungkin ada pertanyaan yang menarik, boleh nanti dipilih aja dok, seperti itu dok. Oke. Yuk buat para moms boleh banget tulis aja di kolom komentar kalau kira-kira apa nih yang mau ditanya-tanyakan. Mungkin dari dokter Hansnya sudah menemukan pertanyaan-pertanyaan yang menarik dok. Oke, kalau saya lihat ini kayaknya dari tadi udah banyak nih sebenarnya nih. Mungkin harus kalau buat fair udah diurut kali ya dari atas nih. Soalnya yang nanya kayaknya udah 10 lebih nih. Boleh dok. Cuman saya juga nggak bisa tracing nih mana pertanyaannya yang duluan nih ya. Oke, itu mungkin dari ya silakan Momin. Oke, ini ada pertanyaan dok dari Peri Kecil. Dok, apa yang membedakan stunting dan silent disease? Apakah gejalanya sama dan bisa sembuh total? Oke. Jadi begini, Moms and Dads. Ya, ini saya nggak tahu nama momnya ya. Mom Peri Kecil ya. Namanya. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, stunting itu, Moms, tadi kan sebenarnya suatu outcome. Jadi hasil yang ditimbulkan dari memang kesalahan-kesalahan atau mungkin apa yang bisa belum ditelaah. Silent disease lebih ke penyebabnya sebenarnya. Jadi stunting itu outcome-nya, silent disease faktor-faktor yang mungkin berkontribusi yang menyebabkan outcome ini. Gitu loh. Contoh, ya saya jelaskan lebih lanjut ya. Stunting kan tadi saya sudah jelaskan. Kalau silent disease banyak ya.
Kurang lebih itu ada 8 atau lebih sebenarnya. Sederhananya coba saya sebutkan ya, TB paru, anemia, GERD, cacingan, penyakit jantung, alergi, ya, em, gangguan usus, ya, pokoknya banyak sekali. Dan ini kadang-kadang kalau yang moms bawa gitu ya, kadang-kadang konsultasi dengan dokter anak untuk konsultasi tumbuh kembang atau berat badan seret, ini yang kita coba cari atau telaah untuk temukan atau antisipasi. Ya, karena sederhana sebenarnya ketika anak itu mengalami berat badan tidak naik, seret gitu ya, atau apa namanya malah mengalami penurunan, kita perlu evaluasi nih kira-kira penyebabnya apa. Dan silent disease ini mungkin berkontribusi di dalamnya. Namanya silent disease ya. Jadi ya kalau gampang ketahuan ya bukan namanya silent. Ya jadi perlu ada pemeriksaan atau evaluasi lebih lanjut dari dokter anaknya untuk sampai mengarah ke sana gitu ya, untuk mencegah terjadinya stunting pada anak. Demikian. Oke, semoga bisa dimengerti ya, bisa buat moms peri kecil nih. Ada lagi dok pertanyaan dari Mami Farla. Dok, Oke. apakah... Aduh, sebentar ya dok. Apa yang... tadi? Stunting bisa terjadi di janin. Oh, apakah stunting itu bisa terjadi di janin? Oke, ini menarik nih. Apakah stunting bisa terjadi di janin? Yes, itu bisa. Ya, tapi sederhananya gini, stunting yang terjadi di janin istilahnya berbeda, Mams. Ya, jadi perlu diketahui stunting yang terjadi di janin istilahnya berbeda. Kenapa? Tadi saya sudah sebutkan di awal, pengertian daripada stunting. Artinya, stunting adalah anak pendek, gitu ya. Anak pendek ditambah ada anak mungkin berat badannya kurang dengan lingkar kepalanya kecil. Artinya semua komponennya turun. Coba kita bayangkan, di janin bisa nggak diukur? Tidak. Ya, sederhananya kalau pengukuran janin ada namanya TBBJ, jadi taksiran berat badan janin. Yang mana outcome-nya nanti apabila anak memang kecil dibandingkan usianya atau usia kehamilannya, itu kita nggak bisa sebut dengan istilah stunting. Tetapi ada namanya istilahnya nanti IUGR, intrauterine growth restriction. Ya, jadi seringkali itu mungkin dari dokter kandungannya sudah ada istilah demikian. Atau SGA, jadi small gestational age. Jadi istilahnya berbeda. Tapi benar sekali, stunting itu sudah bisa terjadi atau dipelopori dari sejak kehamilan. Karena nggak bisa dipungkiri, stunting itu nanti berkaitan dengan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kalau kita mau tahu ya 1000 hari pertama kehidupan, itu kan terdiri dari 270 hari saat kehamilan, yaitu 9 bulan saat kehamilan ditambah 2 tahun pertama kehidupan anak. Setahun 365 hari, 2 tahun 630. 630 tambah 270 jadilah 1000. Ya. Nah, jadi ketika di kehamilan nggak baik nih, anak lahirnya kecil. Ya udah, lebih resiko lah terjadinya stunting pada anak. Ngejarnya kan rada susah tuh. Coba kita bayangkan ya. Saya pernah kasih contoh, misalnya ada perlombaan gitu ya, mau mencapai, kita mau berlomba lari ke lantai 20. Mungkin anak moms yang satu yang startnya ada yang di lantai 0, tapi ada yang satu di lantai 10. Coba lebih nyampe duluan yang mana ya? Tentunya lebih gampang yang lantai 10 ya. Ya kalau lantai 0 itu ya perlu effort lebih tuh. Ya maksudnya mesti kecepatannya 2 kali lipat. Nah tentunya susah tuh kecepatannya 2 kali lipat. Sedangkan anak lebih kecil, pastinya kematangannya belum bagus, fungsi-fungsinya belum bagus, malah lebih susah tentunya. Jadi kalau bisa dioptimalkan dari kehamilan, tentunya lebih baik untuk mencegah stunting. Oke, terima kasih Dokter Hans. Ada lagi dok yang bertanya dari Moms Alvan. Sampai umur berapa tinggi badan anak masih bisa dinaikkan dok? Oke, nah ini tergantung, Moms. Jadi kalau sebenarnya Moms and Dads mau tahu, ini penelitian mengenai ini selalu berubah. Contoh, dulu ada yang mengatakan kalau laki-laki rata-ratanya adalah di usia 21 tahun. Perempuan di 17 tahun secara teori. Ya, tapi belakangan ada yang mengatakan bisa lebih mundur, bahkan bisa lebih awal. Tetapi yang perlu Moms and Dads ketahui secara medis, kapan sebenarnya seseorang itu masih dapat bertumbuh atau pertumbuhannya benar-benar terhenti, kita tahu di tulang panjang, Moms and Dads, tulang panjang setiap orang itu ada plat epifisial namanya. Nah, itu sebenarnya bisa di ronsen, Moms and Dads. Nah, ketika plat epifisialnya, tulang panjang ya, di kaki biasanya belum menutup, itu artinya seseorang masih bisa bertumbuh. Nah, jadi ketika itu sudah menutup, seseorang itu biasanya udah nggak
bisa bertumbuh. Nah, jadi ini tadi saya kasih patokan, tetapi saya kasih jawaban pastinya yang mana bisa dicek per individualnya. Tapi sih kadang-kadang kalau misalnya nggak perlu cek banget ya, tingginya masih normal, ya nggak terlalu perlu ya. Itu sih sebenarnya tambahan saja. Jadi demikian ya. Terima kasih dok. Ada lagi dok Ya, pertanyaan dari Mams Miski. Dok, tipsnya untuk anak yang small eater agar nutrisi terpenuhi dan mencegah stunting. oke, betul sekali. Small eater, ya. Nah, ini istilah baru lagi, mungkin bagi sebagian moms, ya. Sebenarnya small eater itu kita nggak terlalu gampang diagnosisnya nih, moms. Ya, jadi itu sebenarnya salah satu gangguan makan, gitu ya, yang bisa terjadi pada anak. Dan nggak bisa setiap anak yang makannya sedikit, gitu ya. Small itu artinya apa sih? Jadi ketika anak itu mungkin makannya sedikit, nggak bisa banyak, ya itu udah pasti kita katakan small eater. Untuk sampai ke istilah ini sebenarnya perlu evaluasi secara berkala dan perlu pemantauan oleh dokter nutrisi anak sebenarnya. Ya, tapi dalam hal ini kalau benar-benar memang anak sudah terdiagnosis demikian, tips and triknya biasanya kita perlu berikan makanan lebih sering dalam porsi yang lebih kecil. Ya sama ya kayak orang mungkin yang dewasa ketika kantongnya nggak penuh gitu, gampang penuh gitu ya, maksudnya gampang kecil gitu ya lambungnya mungkin ya. Artinya ya dia nggak bisa makan banyak, tapi bisanya makannya lebih sering gitu karena mungkin sedikit aja kalau orang lain satu piring baru kenyang, dia setengah piring atau sepertiga piring udah kenyang. Tapi nanti karena cepat kenyang gitu ya, karena kantongnya kecil, ya kepake energinya banyak gitu loh. Akhirnya kosongnya juga lebih cepat. Nah, artinya sama pengertian tadi harus lebih sering, tapi makannya lebih sedikit-sedikit aja. Yang kedua, kita tentunya optimalkan dari ketika kita berikan makanan yang lebih sedikit, tetapi lebih sering, ya kita kasih nutrisinya yang lebih padat. Ya, jadi caranya begitu sebenarnya. Ya, kalau untuk lain-lainnya nanti bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan anak. Oke. Jadi memang kalau misalkan itu disesuaikan juga gitu ya dok dari si anaknya Betul. ini gitu ya dok ya. Ya, Oke. Ada pertanyaan lagi dok dari Mams Eti. ya. Jika kenaikan BB seret dalam beberapa bulan tapi kurva dalam posisi hijau atau aman, apakah masih perlu diwaspadai? Oke, itu nggak boleh juga, Mam Sandets ya. Jadi Oke. gini, ada beberapa yang saya harus acungkan jempol, dalam arti begini, biasanya tuh masalah ini akan mulai muncul ketika anak MPASI. Ya biasa, makanya kenapa Mam Sandets, kalau Mam Sandets mau tahu, angka stunting itu lebih tinggi pada saat anak MPASI. Karena MPASI itu banyak sekali drama. Kalau anak masih ASI gitu ya, apalagi masih ASI eksklusif kan makanannya itu aja ya, dramanya lebih sedikit. Dan biasa anaknya mungkin di sini pengalamannya adalah anaknya gemoy, gitu ya. Nanti pelan-pelan tuh nih. Nah, jatuhnya nih awalnya mungkin startnya bagus nih. Dia jadi udah di atas rata-rata nih. Tetapi ketika anak MPASI, biasa kan mulai drama tuh. Jadi udah naiknya udah nggak terlalu bagus. Malah udah nggak naik tuh, malah stuck. Tapi karena dia startnya udah bagus, udah di atas normal, jadi ketika stuck itu ya dia masih jatuh ke normal. Tapi nggak boleh dibiarkan juga berangsur-angsur terlalu lama. Berapa lama patokannya yang ideal atau sebaiknya dilakukan? Tadi saya bilang kan sebenarnya sekali aja begitu udah sebaiknya dikonsultasi. Tapi kalau mau tahu waktunya dalam 2 sampai 3 bulan maksimal apabila anak mengalami stuck berat badan gitu ya. Jadi weight kita sebut dengan istilah namanya weight faltering. Jadi bukan sampai ke arah growth faltering. Jadi ya itu sebaiknya dikonsultasikan ke dokter anak untuk dievaluasi sebelum nanti anak jatuh ke dalam suatu kondisi gizi kurang. Ya, jadi 2 sampai 3 bulan maksimal. Oke, berarti memang harus diwaspadai juga gitu ya Ya, dok ya. jadi nggak bisa dianggap sepele gitu loh. Nggak bisa cuma Oke. dianggap ini hanya fasenya, tidak. Karena gini, segala sesuatu anak tidak mau makan gitu ya, yang menyebabkan anak itu berat badannya seret atau tidak naik, pasti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya ini apa? Yang seringkali kita tentunya moms and dads nggak bisa deteksi, perlu dibantu oleh dokter anak. Ya, harus diketahui terlebih dahulu Ya, seperti itu ya dok ya. sekali. Oke. Ada pertanyaan lagi dok. Dok, anak saya cewek Ya, 33 bulan, beratnya 10,8 kilo, tinggi 89 cm. Kata kadar posyandu masih aman tapi harus naikin lagi. Apa betul dok? oke. Tadi anak perempuan ya. Betul dok. Perempuan, usianya berapa? 33 bulan. Oke. Sebenarnya saya juga nggak bisa langsung ya anak ini biasa kita menggunakan status gizi, tapi kebetulan karena di depan saya ada status gizi, saya bantu ya 33 bulan perempuan, beratnya berapa tadi, Momin? 10,8 dok. Oke, masih normal.
Ya, anak 33 bulan. Nah, takutnya saya jawab begini, nanti abis ini pertanyaannya begitu semua nih. Kalau hal ini, silakan konsultasi dengan dokter anaknya ya. Ini kebetulan karena dokter punya status gizi di depan dokter nih, dokter bisa bantu cek silakan nih. Tapi sederhana tadi dokter udah coba jelaskan, itu bisa dibuka di buku gitu ya. Tapi kalau anak perempuan tadi 33 bulan, normalnya itu 10,4 sampai 17,3. Artinya, anak 10,8 dia berada di antara -2 sampai -1. Ya, dikatakan normal, normal. Tapi hati-hati, sudah mendekati batas bawah. Ya, jadi hati-hati tuh. Kalau udah mendekati batas bawah, takutnya nggak lama lagi kurang nih. Sebaiknya dicek tuh, grafiknya bagus kan naiknya tuh. Jangan-jangan dia mulai meleot, ya, mulai turun, ya. Nah, kalau udah begitu, tadi saya katakan kan, mulai mendatar, mulai memotong, mulai naiknya nggak bagus, silakan konsultasi nanti dengan dokter anaknya masing-masing ya. Oke, karena juga tadi angkanya agak ada di ini ya dok ya, Ya, pinggir gitu ya dok ya. Oke. Ada lagi dok pertanyaan dari Mams Afrina. oke. Dok, suplemen berpengaruh nggak untuk pertumbuhan dan perkembangan anak? Oke, nah ini sekali lagi ya, yang sangat saya harus sampaikan, betul sekali nih. Jadi begini Moms and Dads, ini bagus sekali pertanyaannya, dan kebetulan kita karena tidak ada pembahasan spesifik mengenai hal ini, cuman karena ditanya saya jawab ya. Jadi, kalau Moms and Dads mau tahu, ada dua komponen penting dalam pertumbuhan anak, makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien tentunya yang selalu digembor-gemborkan harus ditingkatkan dari karbohidrat, lemak, protein. Protein dalam hal ini adalah protein hewani terutama. Karena protein hewani katanya lebih bagus, ada asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh ya dan dapat mencegah stunting. Tetapi nggak bisa dipungkiri mikronutrien sangat penting juga. Contoh mikronutrien apa saja sih? Seperti vitamin dan mineral, apalagi zat besi, zinc, vitamin D. Nah, faktor ini ternyata nggak kalah besar dibandingkan makronutrien. Oke lah, utamanya makronutrien. Kalau Mams and Dads pernah belajar mengenai MPASI lebih lanjut, kebutuhan makronutrien sebenarnya sudah 100%. Ya, tapi kalau makronutrien yang baik tidak didukung dengan mikronutrien yang baik, hati-hati, itu bisa menghambat pertumbuhan anak. Dan seringkali mikronutrien ini yang terlewat atau terlupakan. Saya kasih sedikit gambaran ya untuk Moms and Dads ya. Apa saja sih mikronutrien yang baik, yang penting gitu ya untuk membantu juga nih. Contoh, vitamin D. Ya, belakangan lagi gembor-gembor nih vitamin D itu sudah bisa dikasih dari lahir. Ya, zat besi sudah bisa dikasih dari 4 bulan kalau anaknya cukup bulan. Kalau anaknya prematur dari 1 bulan setiap hari sampai 2 tahun. Ya, apalagi zinc itu cukup baik juga. Probiotik itu cukup baik juga. Dan tentunya multivitamin lain ya. Vitamin C, vitamin A, itu sangat penting. Tapi dalam hal ini untuk mengenai pemilihan jenis multivitaminnya dan apa yang sebaiknya diberikan, nanti silakan berkonsultasi lebih lanjut kebutuhannya masing-masing anak ke dokter anaknya untuk dibantu dievaluasi terlebih dahulu. Oke. Berarti untuk protein hewani itu juga sangat penting ya dok ya? Yes, tentunya. Oke, wah, terima kasih sekali nih untuk Dr. Hans untuk materi yang sangat insightful kali ini. Banyak sekali juga informasi baru yang mau mendapatkan dan mungkin buat para moms juga dapatkan. Mungkin untuk Dr. Hans boleh memberikan closing statement nih buat para moms yang ada di sini. Oke, nggak berasa ya, udah selesai ya. Saya Iya nih ya, dok. nggak apa-apa. Oke, baik. Mungkin mohon maaf dulu ya, mungkin untuk moms yang belum, kayaknya ada banyak yang tanya ya sebenarnya ya, tapi belum bisa terjawab ya. Pada prinsipnya adalah sesuai dengan topik kita pada malam hari ini ya, Moms and Dads ya, mengenai usianya sama kok tingginya beda gitu ya. Jadi saya mau lebih berfokus kepada hal ini. Intinya begini, Moms, tentunya silakan nanti Moms lakukan evaluasi sendiri ya, Moms and Dads, terhadap anak-anaknya. Tentunya kan usianya berbeda. Tadi saya katakan, untuk mengenai berat badan dan tinggi badan banyak faktornya, genetik, lingkungan, dengan nutrisi. Ya, pertama sekali yang bisa dicek dari faktor genetik. Silakan nanti cek masing-masing tinggi potensial genetik anak. Ya, kalau belum pernah tahu nanti boleh
cek di Mbah Google gitu ya, atau tanya ke dokter anaknya. Ya, tinggi potensial genetik anak. Cara menghitungnya gimana? Silakan hitung. Dengan mengetahui hal itu, maka bisa diproyeksikan lah kurang lebih nanti tinggi anak ke dewasa sejauh mana. Tetapi kalau genetiknya sudah ketahuan nih, oke lah, tadi kan ada kontribusi sekitar 60-80%, jangan lupa, jangan hanya terlena dengan itu, dan bahkan jangan berkecil hati hanya dengan, mohon maaf, karena mungkin merasa saya sama suami atau saya sama istri kurang tinggi nih, jadi udahlah, hopeless lah, nggak mungkin anaknya tinggi-tinggi banget. Nggak, belum tentu juga, karena masih ada dua faktor yang kurang lebih bisa berkontribusi 40-50%. Ya, dari nutrisi dan aktivitas. Dan tentunya bagaimana meningkatkan nutrisi aktivitas yang baik, sekian banyak tadi saya sudah coba jelaskan di dalam live ini. Nanti mungkin bisa ditonton lagi nih kalau di-share ulang ya. Atau nanti pada praktisnya adalah bisa menanyakan ke dokter anaknya lebih lanjut. Pada intinya tetap semangat, Moms and Dads, pasti anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya masing-masing. Oke, terima kasih Dokter Hans. Ya, Nah, sebelum kita menutup bincang Momi hari ini, Vitamin mau bagi-bagi hadiah juga untuk yang aktif menyimak materi dari tadi. Mungkin nanti Dokter Hans bisa memberikan pertanyaan, Dok, untuk followers Vitamin, dan nanti untuk para moms bisa jawab di kolom komentar. Mungkin nanti pertanyaan boleh dari Dokter Hans aja ya, Dok ya. Oke, pertanyaannya mau berapa nih? Satu apa dua nih? Satu aja ya? Ya, satu dulu aja. Boleh, Dok. Oke, kalau satu apa ya? Saya juga bingung. Yang gampang kali ya. Oke, yang gampang ya. Mungkin kalau yang gampang, ini aja deh. Tadi saya coba ada sebutkan ya sebelumnya, Momin ya. Kalau anak di bawah setahun, ya nanti dilihat aja Momin ya, cepet-cepetan siapa duluan yang betul ya. Iya, betul, Dok. Di bawah setahun nih, udah disebutin cluenya nih. Jangan sampai ada yang jawab duluan nih. Ya, berapa sih waktu yang ideal untuk dilakukan evaluasi pertumbuhan dan perkembangan setiap berapa sekali gitu? Silakan. Oke. Mungkin buat para moms nih yang sudah tahu, Itu kan udah yang mau menjawab, kira-kira gimana nih, Dok? Apakah sudah ada yang benar jawabannya? udah banyak yang benar nih. Mungkin Oke, boleh Dokter Hans mungkin supaya lebih fair nih, Dok. Mungkin dari Dokter Hans nih untuk memilah-milih siapa kira-kira pemenang kuisnya. untuk supaya fair, saya memang sebut yang paling cepat ya, yang tepat Betul, dan Dok. paling cepat. Kalau saya lihat yang tepat dan paling cepat adalah Mam Lia Rifani. Ini ya, Mam Lia. Wah, Ya, ada dari Mams Lia kan? Rifani. Jawabannya Di bawah 1 tahun di sebulan bawah sekali. 1 tahun 9 bulan. Oke, selamat nih buat Ya. Mams Lia Rifani. Gimana? Atau mau lagi nih kuis-kuisnya? Gimana nih buat Mungkin para Mams di sini? Momin ada yang berhubungan sama produk, silakan. Udah. Iya, mungkin buat para Mams di sini juga yang mau mau tanya-tanya atau mungkin juga buat para Mams di sini mau lagi kuis-kuisnya juga boleh gitu. Satu lagi nggak apa-apa nih. Satu lagi nggak apa-apa. Pertanyaan dari siapa? Oh, kalau dari Dokter Hans gimana, Dok? Oh, dari saya lagi. Pertanyaan. Iya. Apa? Jadi bingung ya. Aduh. Gimana nih? Pertanyaan mau yang susah apa yang gampang nih, Mams? Oke aja boleh deh. Mungkin kalau saya nggak tahu nih, tapi nanti ya ini ya mungkin ada Mams yang menyimak dari awal nih. Artinya kan kelihatan ya menyimak dari awal. Tadi saya sebutkan angka stunting. Ini dari saya aja ya, nggak apa-apa ya. Saya jadi semangat nih. Angka stunting di Indonesia. Angkanya berapa tuh? Yang tahun 2022. Karena tahun 2023, 2024 belum ada. Ayo, ada yang bukan tadi di awal banget udah kita bahas juga ya, Dok ya. Ya, angka stunting di akhir tahun 2022. Oh, ini rada susah nih kayaknya nih. Oh, oke. Lagi. Ayo, siapa nih yang tadi menyimak dari awal, dari pembukaannya Momin? Ya, ini sebenarnya udah benar sih. Udah ada yang jawab benar nih. Gimana nih, Dok? Kira-kira yang mana nih, Dok? Oke, tetap ya. Beberapa sih masih ada yang salah, tapi nggak apa-apa. Karena sudah ada yang benar ya. Yang benar ini tentunya saya harus pilih yang tepat dan paling cepat. Yaitu ada di sini Mam Aristian Mahenira ya. Oke, jadi jawabannya ada di 21,6% ya, Dok ya.
Oke, selamat nih buat Mam Aristian. Wah, akhirnya ya buat Mam Aristian dan tadi Mam siapa? Eh, Alivin ya. Oke, jadi nanti buat para moms di sini mungkin yang tadi sudah menjawab pertanyaan dengan benar, boleh nanti langsung DM aja ya ke Instagramnya Vitami. Oke nih dokter, kita gak kerasa ya dok ya, kita ngobrol-ngobrol udah hampir 1 jam nih dok. Ya, Momin mau ucapkan terima kasih banyak juga untuk Dokter Hans atas waktu dan juga sharing ilmu dengan followers Vitami. sama-sama. Mungkin juga buat para moms di sini yang tadi masih belum berkesempatan gitu ya, mungkin tadi belum sempet nih untuk pertanyaan-pertanyaan dijawab, boleh banget nanti langsung aja follow Dokter Hansnya, boleh nanti langsung tanya-tanya ke Dokter Hans begitu ya dok ya. Oke. Oke, eh semoga Dokter Hans sehat selalu ya dok ya. Ya, Dan semoga kita besok-besok bisa bertemu kembali dok. siap. Siap. Terima kasih banyak ya untuk Vitami dan kepada Momin juga dan Mam Sendet semua yang sudah menyimak nih. Semoga dapat bermanfaat tentunya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangan. Atau ini yang terakhir nih. Jadi sebelum mas saya kan saya pilih nih soalnya. Tapi enggak, ini semua ya karena kan tentunya dipilih yang paling yang tepat dan yang paling cepat tentunya. Oke, terima kasih dokter. Oke, sama-sama. Selalu Terima dok. kasih. Ya, mohon izin live ya. Mari. Boleh dok. Oke, oke. Tadi buat para moms yang sudah mempunyai kesempatan nih untuk menang ya di kuis kali ini, boleh banget nanti langsung aja DM ke Instagram Vitami ya Mams ya. Nah sekarang saatnya pengumuman giveaway. Kemarin nih selamat untuk kakak ada yang pertama itu ada kakak Auziza dan ada Mams at Lisa Alis. Wah selamat nih buat Mams Aziza dan juga Mams Lisa. Nanti buat para pemenang bisa langsung aja kontak ya ke DM Instagramnya Vitami. Oke, buat mami-mami, selalu stay tune dan ikuti sosial media Vitami untuk mendapatkan informasi dan juga hiburan dari kami. Jadi terima kasih juga buat para mams di sini yang sudah menyempatkan hadir ya mams ya di live Bincang Mami kali ini di episode 15 ini, dan buat para mams di sini yang masih belum check out gitu ya, boleh langsung aja ke marketplace-nya kita untuk order gitu ya vitaminnya. Bisa cegah cacingan. Bisa untuk cegah cacingan. Iya, bisa banget untuk mencegah cacingan. Oke, jadi Momin mau pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Mami ke-16 bulan depan. Bye-bye.